Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-11. Kita nanti akan belajar listening bagian pertama atau listening part A ya. Nah, jadi di listening nanti, teman-teman itu akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu part A, namanya short conversations atau dialog pendek, percakapan pendek gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga long conversations di part B atau dialog panjang, dan juga di part C atau bagian terakhir teman-teman akan diberikan long talks atau monolog panjang ya. Nah, hari ini kita akan fokus dulu yang listening part A. Dan teman-teman nanti harus paham bahwa di semua bagian atau di semua nomor ya, di listening comprehension ini, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C, D. Jadi di sini kemampuan memahami teman-teman itu sangat diperlukan. Dan ini berhubungan erat dengan vocab ya, teman-teman. Nah, jadi di listening ini sebenarnya tipsnya adalah jangan terlalu banyak teori, tapi banyakin vocab, teman-teman ya. Beda vocab sama teori. Vocab itu kosakata dan juga ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalkan teori itu justru kadang menjerat kita gitu. Terlalu banyak teori, kadang si A ngomong nggak boleh gini, si B nggak boleh gini. Nah, kadang mereka juga ngomongnya bertentangan gitu ya. Nah, itu biasanya malah mempersulit belajar teman-teman. Jadi di listening ini lebih sering latihan aja seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Nah, jadi listening part A ini adalah bagian di listening yang paling banyak, teman-teman. Jadi di antara 50 soal, dia 60 soal, dia 30 soal sendiri. Jadi bisa dibilang 60%-nya ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, di setiap nomornya nanti, teman-teman akan mendengarkan dua orang melakukan conversations atau percakapan ya. Jadi nanti si A mengucapkan sesuatu gitu ya, terus si B menjawab, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Dan untuk mulai tahun 2004 ya, teman-teman, soalnya ini sudah tertulis. Oke, sebelum tahun 2024, soalnya itu masih tidak tertulis ya, teman. Maksudnya cuman A, B, C, D-nya saja. Jadi soalnya itu cuma dibacakan. Jadi teman-teman hanya bisa mendengarkan soalnya. Tapi mulai tahun 2025 itu soalnya tertulis selain A, B, C, D-nya seperti itu. Dan tipsnya adalah, nah jadi yang perlu teman-teman pahami, si A ini nanti yang membawa notion. Karena dia yang memulai percakapan, teman-teman. Notion itu apa? Notion itu adalah maksud. Jadi adanya percakapan tersebut itu tergantung oleh yang diucapkan sama si A. Jadi yang mulai percakapan itu yang punya tujuan atau punya maksud gitu teman-teman. Nah, kemudian si B itu adalah sebagai responden. Responden atau orang yang menanggapi. Nah, otomatis dia nanti adalah yang membawa decision ya, teman-teman. Dan juga conclusion. Jadi keputusannya ataupun kesimpulannya itu tergantung oleh yang diucapkan sama si B. Dan pasti apapun yang diucapkan sama si B itu nyambung ya, teman-teman, dengan yang diucapkan sama si A. Dan yang perlu juga teman-teman ketahui adalah si B ini seringkali menjawab itu tidak secara langsung. Jadi misalkan si A ini menanyakan apakah kamu lapar gitu ya teman-teman misalnya. Nah si B itu kadang tidak menjawab langsung iya atau tidak, tapi dia kadang menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya bahasa-bahasa yang indirect gitu teman-teman atau yang tidak langsung. Contoh nih misalnya kalau ditanya apakah kamu lapar? Nah si B menjawab, aduh perut saya udah mau meledak. Nah, itu bukan berarti perutnya beneran mau meledak ya, teman-teman. Entah karena bom atau kena santet atau sihir misalnya. Nah, tapi kita harus sambungkan dengan yang diucapkan oleh si A. Seperti itu. Jadi walaupun di listening bagian pertama ini 90% soalnya itu bergantung pada apa yang diucapkan sama si B, tapi teman-teman juga tidak boleh ketinggalan apa yang diucapkan sama si A. Ya, karena si B ini sering kali menjawab menggunakan idiom atau ungkapan-ungkapan yang tidak bisa ditelan mentah-mentah, teman-teman nggak bisa diartikan langsung ya. Eh, tapi harus disambungkan dengan yang diucapkan sama si A, seperti itu. Dan kemudian tips terakhir adalah teman-teman harus berhati-hati dengan pengecoh atau distraktor ya yang ada di pilihan ganda. Banyak yang salah beranggapan di listening ini, orang-orang itu rata-rata yang salah beranggapan menganggap kalau di listening ini kita perlu cuman mendengar saja. Gitu ya, misalkan si B itu kita dengar tadi mengucap ada kata kopinya misalnya. Nah, di pilihan A, B, C, D, teman-teman tiba-tiba memilih yang ada kata kopinya misalnya. Tapi kalau kata benda memang biasanya tertulis sama ya, teman-teman. Tapi kalau kata sifat nih, misalkan si B itu bilangnya expensive.
Nah, kemudian di pilihan A, B, C, D itu belum tentu yang ada tulisannya expensive itu jawabannya, teman-teman. Justru malah biasanya yang ada kata expensive-nya itu malah justru salah gitu. Nah, biasanya jawaban yang benar itu menggunakan kata-kata lain yang tidak teman-teman dengar diucap oleh si B, tapi artinya atau maksudnya sama. Jadi menggunakan sinonim atau paraphrase, teman-teman. Ya, jadi sinonim persamaan kata, kalau paraphrase menceritakan kembali eh, ceritanya atau pesannya itu menggunakan kata-kata yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita praktek ke latihan untuk teman-teman, siapa tahu mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh di unmute dulu. Silahkan teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke, jadi sekali lagi di listening ini teman-teman nanti akan dituntut untuk meningkat apa ya, kemampuan vocab teman-teman lah seperti itu. Jadi otomatis di sini teman-teman harus sering-sering latihan dan kalau menemukan vocab baru atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris baru mohon dicatat ya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan. Seperti biasa, dicoba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Mohon izin untuk saya mute supaya tidak ada suara bocor. Dan teman-teman bisa lebih konsentrasi. Silakan, teman-teman coba dulu. Number 1. By now, your sister must have decided where she wants to go to college. She's been too busy with soccer to even open a catalog. What does the man say about his sister? Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alfa. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silakan, teman-teman. Number 1. By now, your sister must have decided where she wants to go to college. She's been too busy with soccer to even open a catalog. What does the man say about his sister? Nah, jadi si cewek itu bilang, sekarang ini saudarimu harusnya telah memutuskan di mana dia ingin melanjutkan sekolahnya atau mau masuk ke kampus mana gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, dia terlalu sibuk dengan sepak bola untuk bahkan untuk membuka sebuah katalog. Nah, jadi si cewek adiknya atau saudarinya ya, kelihatannya adiknya itu terlalu sibuk dengan sepak bola sampai belum sempat buka katalog teman-teman untuk mencari tahu kampus mana yang bagus atau yang dia ingini seperti itu. Jadi kayaknya adiknya ini belum ada keinginan gitu ya lanjut ke kampus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang si cowok katakan tentang saudarinya? Nah, sekarang kita cek yang Alpha dia lagi nyari. Sorry, she is looking over a number of college. Oh, dia sedang melihat banyak sekali atau sejumlah katalog-katalog kampus. Bukan ya, justru dia nggak sempat teman-teman. Dia terlalu sibuk dengan apa namanya sepak bola seperti itu. Kalau yang Bravo, dia telah mendaftar ke sebuah kampus dengan tim sepak bola. Bukan juga, karena ada kata too busy with soccer to even open a catalog. Jadi dia belum kepikiran sama sekali dengan college, gitu ya. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she hasn't chosen a college yet. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Jadi saudarinya si cowok itu belum memilih sebuah kampus sama sekali. Karena dia terlalu sibuk dengan sepak bola tadi, teman-teman. Even itu kelas katanya adverb ya, Mister. Betul sekali. Jadi bahkan ya, teman-teman, dia menjelaskan to open. Apa namanya? Keterangan juga atau keterangan yang dibuat dari kata kerja to verb satu. Seperti itu. Jadi kelas katanya keterangan atau adverb. Lanjut ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Lanjut ke number 2. Silahkan dicoba lagi. Jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Number 2. Can I borrow some cough drops from you? I don't feel up to going to the drugstore. You've been under the weather all week. You ought to go to the health center just to be sure it's not serious. What does the woman mean?
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 2. Can I borrow some cough drops from you? I don't feel up to going to the drugstore. You've been under the weather all week. You ought to go to the health center just to be sure it's not serious. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu bilang, boleh nggak saya pinjam, maksudnya pinjam ini minta ya, teman-teman. Jadi boleh nggak saya minta cough drops itu kalau saya nggak salah dia permen permen adem yang buat batuk gitu ya, teman-teman. Jadi si cowok ini minta permen batuk dari si cewek. Nah, karena dia merasa saya tidak pengen pergi ke toko obat. Jadi dia nggak pengen beli obat di toko obat gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, kamu sudah nggak baik-baik saja gitu. Kamu sudah kelihatan nggak sehat sepanjang minggu. Nah, kamu harus pergi ke pusat kesehatan atau ya pusat kesehatan gitu ya, teman-teman, atau puskesmas. Kalau di kita ya, hanya untuk memastikan saja kalau tidak parah, kalau penyakitnya itu tidak parah. Nah, pertanyaannya apa yang si cewek maksud? Berarti si cewek ini menyarankan untuk pergi ke untuk ngecek gitu ya kesehatannya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah ya betul sekali. Jawabannya yang delta ya, teman-teman. The man should see a doctor. Jadi si cowok itu harus menemui dokter seperti itu untuk mengecek keadaannya. Oke, lanjut lagi ke number 3, silahkan. Number 3. Did you know it's almost 5? 5? It can't be. What does the man mean? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie, sepertinya teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 3. Did you know it's almost 5? 5? It can't be. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu ngasih tahu ya, teman-teman. Dia bilang, apakah kamu tahu? Apakah kamu sudah tahu kalau ini tuh hampir jam 5? Nah, si cowok bilang, jam 5? Nggak mungkin. Berarti si cowok ini kaget gitu, atau belum percaya kalau tiba-tiba udah jam 5 aja seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. He thought it was earlier. Jadi, si cowok ini mengira ini tuh masih lebih awal, masih belum jam 5. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke sebentar. Kenapa dia makainya did ya, Mister? Bukan do you know. Nah, do you know itu biasanya untuk menyatakan menanyakan fakta ya, teman-teman. Jadi sama kayak forget. Jadi forget itu kalau kita sengaja melupakan, itu pakainya verb satu. Tapi kalau kita sudah ingat ya, kita misalkan pasti selalu pakainya lupanya dilampaukan seperti itu. Jadi kalau si cewek ini berarti mengira apakah apa tadi si ketika si cewek ini menanyakan pertanyaan ini ya teman-teman, kan kalau menanyakannya berarti sekarang ya kan. Nah, si cewek ini mengira si cowok ini udah tahu gitu. Jadi dia makanya bilangnya did seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau si cewek mengira si cowok ini memang belum tahu sampai sekarang, itu pakai do juga nggak apa-apa. Do you know it's almost 5? Itu nggak apa-apa. Jadi pakai did nggak apa-apa, pakai do nggak apa-apa, tergantung konteks ya, teman-teman. Kalau misalnya kita mengira sebelumnya tadi itu si yang kita ajak ngomong itu sudah tahu, alias sebelum kita ngomong ini dia sudah tahu, berarti kan kita waktu ngomong itu menganggap dia sudah tahu, teman-teman. Nah, kita pakainya did. Jadi sebelumnya saya ngomong ini, apakah kamu tahu kalau sekarang ini udah jam 5? Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai do, berarti kita mengira kalau si orang yang kita ajak ngomong itu sekarang itu memang belum tahu. Seperti itu. Jadi kalau pakai did ini hanya ingin mengkonfirmasi saja. Si cewek mengira kalau si cowok ini rasanya kayak udah tahu gitu sekarang. Seperti itu. Makanya pakainya did, teman-teman. Gitu ya, jadi konteks teman-teman ya. Jadi pakai do nggak apa-apa, pakai did nggak apa-apa. Hanya bedanya itu tadi kalau kita sudah kalau kita mengira yang kita ajak ngomong ini tadinya sudah tahu ya kita pakainya did. Tapi kalau misalkan yang kita tahu dia ini beneran nggak tahu gitu ya sekarang itu pakainya do. That's okay, seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya. Number 4. Do you know if it's supposed to be warm enough on Wednesday to have our party outside, in the backyard? I heard it'll be warm, but that it's likely to rain most of the day. What will probably happen to the party? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo ya. Ada juga jawaban alfa. Mari kita cek, kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 4. Do you know if it's supposed to be warm enough on Wednesday to have our party outside, in the backyard? I heard it'll be warm, but that it's likely to rain most of the day. What will probably happen to the party? Nah, jadi si cowok itu bertanya, apakah kamu tahu nantinya, apakah kamu tahu, apakah gitu ya teman-teman, nantinya itu bakalan cukup hangat di hari Rabu untuk mengadakan pesta kita di luar, di halaman belakang. Nah, kemudian si cewek bilang, ku dengar, atau yang saya dengar, yang saya sudah dengar, yang sudah saya terima gitu ya informasinya, itu akan bakal hangat, memang akan bakal hangat. Tapi sangat kemungkinan atau kemungkinan besar gitu, sangat mungkin untuk atau bakal hujan sebagian besar hari atau hampir seharian seperti itu. Nah, apa yang kemungkinan akan terjadi kepada pestanya? Nah, karena si cewek bilang kemungkinan bakal hujan hampir seharian ya, teman-teman. Nah, otomatis pestanya itu tidak diadakan di luar, tidak diadakan di halaman belakang gitu ya, tapi diadakan di dalam seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. It will be held inside. Jadi pestanya akan diadakan di dalam. Kalau yang Bravo, pestanya itu akan ditunda. Nah, bukan masalah ditunda atau tidak ya, teman-teman. Tapi si cowok ini ingin memastikan apakah pestanya mau diadakan di luar atau apa namanya di halaman belakang atau tidak gitu ya. Nah, terus si cewek bilangnya pestanya nanti akan ada kemungkinan besar hujan. Nah, kalau berarti kan secara nggak langsung si cewek ini bilang kayaknya nggak mungkin diadakan di luar seperti itu. Ya, jadi bukan apakah di cancel atau tidak ya, teman-teman. Karena si cewek juga sebenarnya tidak ngeyel di luar gitu. Jadi dia dimanapun nggak apa, yang penting pestanya berlangsung seperti itu. Jadi bukan yang Bravo ya. Kalau yang Charlie pestanya akan ditunda sampai hari Rabu berikutnya. Tidak ada keterangan seperti itu tadi. Kalau yang Delta pestanya akan mulai di halaman belakang. Nah, ini bertentangan dengan yang disampaikan si cewek kalau itu nanti akan ada kabar kalau hampir seharian itu bakal hujan. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman. Number 5. Do you want to come with me to hear a lecture over in the art building? I've got a class right now, but I'm headed that way. What will the woman probably do? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Bravo. Oke, antara Charlie atau Bravo. Mari kita cek bersama. Number 5. Do you want to come with me to hear a lecture over in the art building? I've got a class right now, but I'm headed that way. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok itu bilang, apakah kamu mau ikut? Come over itu ikut ya, teman-teman. Apakah kamu mau ikut bersamaku untuk mendengarkan sebuah perkuliahan di bangunan Fakultas Sejarah gitu ya. Nah, si cewek itu menjawab, saya ada kelas sekarang, tapi aku juga menuju ke sana. Nah, berarti secara nggak langsung si cewek ini bilang, ayo bareng ke sana, tapi saya nggak bisa ikut ke lecture-nya, nggak bisa ke art building karena dia ada kelas, tapi kebetulan arahnya sama gitu ya, dengan bangunan sejarah seperti itu. Nah, pertanyaan apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan ya, berarti mereka akan jalan ke sana bareng, teman-teman. Atau arahnya bareng, nanti berpisah ketika si cewek udah deket kelasnya, si cowok lanjut ke art building seperti itu.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah, nah jawabannya adalah yang Charlie, gitu ya. Accompany the man toward the lecture hall. Jadi menemani si cowok menuju aula perkuliahannya atau art buildingnya tadi maksudnya ya, karena dia mau menghadiri sebuah perkuliahan seperti itu. Kak, kenapa ya dia pakai I'm headed bukan I'm heading that way? Nah, jadi eh gimana ya teman-teman? Bisa pakai heading, bisa pakai headed. Headed itu berarti dia kata sifat sama kayak kita pakai worry, teman-teman. Worry itu bisa jadi kata kerja, artinya khawatir. Nah, worried pakai ed, I am worried. Itu bukan artinya saya dikhawatirkan, ya teman-teman. Karena worry tidak butuh objek ya, jadi nggak bisa dipasifkan. Nah, kalau ada orang bilang I am worried, itu artinya juga saya khawatir. Jadi headed sama heading, bedanya kalau heading, I am heading ya, headingnya itu kata kerja. Tapi kalau headed dia adalah kata sifat seperti itu. Tapi artinya sama, sama kayak worry teman-teman. Ya, jadi kalau kita bilang I worry about you, itu atau I am worrying about you, tapi jarang ya kalau worry itu nggak bisa disengaja, nggak bisa diinginkan. Tapi contoh aja bentuk grammar ya teman-teman. Kita bilang I worry about you. I worry about my daughter. Atau kalau diinginkan ya tadi kan kebetulan worry ini nggak bisa diinginkan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan secara grammar saja nggak apa-apa. I am worrying about you misalnya. Nah, tapi ada worried itu juga kata sifat teman-teman. Nah, worried itu juga bisa jadi kata sifat dan dia artinya juga sama, khawatir gitu. Jadi I'm really worried about my brother. Saya benar-benar khawatir, bukan saya dikhawatirkan seperti itu. Gitu ya. Jadi sama kayak juga misalnya apalagi ya teman-teman yang ada ed-nya itu banyak kok kata kerja itu yang kalau ketambahan ed tapi dia bukan verb 3 ya. Dia memang adjektif murni, teman-teman. Dia memang adjektif murni. Makanya verb 3 itu juga dipukul rata sama dengan adjektif murni ini karena bentuknya pun juga sama seperti itu. Coba kita cari kata headed. Juga bisa berkepala ya headed nanti. Nah, headed itu adalah sorry kalau ini artinya berkepala ya, teman-teman. Sebentar, ada arti lain nggak? Ini artinya kepala ya, teman-teman. Sebentar. Coba ya, teman-teman. Jadi head itu juga bisa jadi kata benda lah ini, teman-teman. Head itu, tapi bukan yang artinya kepala ya. Sebentar, coba kita cari em, arah. Sebentar, teman-teman. Nah, ini. Jadi front atau leading position, dia kata benda. Gitu ya, masih di noun tadi. Dia pengertian nomor 5 teman-teman. Ya kan, dari noun artinya head, artinya tujuan. Nah, berarti kalau misalkan headed, kata benda ditambah ed itu jadi kata sifat. Artinya nanti memiliki tujuan. Sama kayak kapan hari, entah di sisi sore atau sisi malam yang saya menjelaskan tentang naga bersayap. Itu paling gampang, teman-teman. Sayap itu wing. Nggak ada wing kata kerja itu nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah kata benda. Nah, ditambahkan ed, kata benda itu bisa jadinya winged. Nah, itu nanti artinya bersayap. Nah, sama headed itu dari kata head yang artinya ini ya, posisi leading. Leading itu berarti mengarah, jadi arah. Jadi artinya saya juga berarah atau diarahkan ke sana, memiliki arah ke sana. Seperti itu. Kalau diartikan kata per kata, tapi headed tadi dia adalah kata sifat atau adjektif dari kata head ketambahan dengan ed. Sama kayak wing, sayap ya, ketambahan dengan ed itu jadi kata sifat, teman-teman. Coba kita cek ya di kamus ada apa enggak ya. Jadi kalau wing kita cari di kamus, teman-teman, dia adalah kata benda. Oh, ternyata ada kelas kata lain ya, teman-teman, karena dia ada angkanya. Tapi kita fokus dulu yang wing ini, yang kata benda. Nah, coba kita cari kata winged. Nah, dia adalah kata sifat. Jadi kata benda kalau ditambahkan kata sifat dia jadi kata benda kalau ditambahkan ed maksud saya ya, teman-teman, itu jadi kata sifat. Artinya yang memiliki seperti itu. Berarti kita tidak bisa bilang kalau I had it that way ya, Kak. Bisa juga, tapi lampau itu, Miss. Karena head itu bisa jadi kata kerja, teman-teman. Ya, artinya menuju juga. I'm heading nggak apa-apa, teman-teman. Nah, head itu kan kata ada angkanya ya di sini, teman-teman. Satu, berarti ada pengertian kedua. Pengertian keduanya adalah sebentar ya.
Nah, ini pengertian keduanya dia adalah kata kerja, teman-teman. Jadi kalau kita bilang I had it that way, itu juga bisa. Tapi lampau konteksnya ya. Kalau kalau kita ngomongnya I had it that way sekarang ya nggak bisa. Tapi kalau I am had it that way, had-nya itu adalah kata benda yang ditambahkan dengan ed, dia jadi kata sifat. Sama kayak kita bilang I am winged, saya memiliki sayap atau saya bersayap. Nah, I am headed, saya memiliki arah, saya memiliki tujuan, saya memiliki destinasi, seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau cuma bilang I had it, had-nya itu kata kerja sama kayak kita bilang I ate, saya makan. Gitu ya. Jadi pakainya I eat, makannya tiap hari. Kalau I ate, makannya kemarin. Misalkan I ate rice yesterday, saya makan nasi kemarin. Seperti jadi I had it nggak apa-apa juga, tapi konteksnya beda, Miss. Dengan yang di audio tadi, seperti itu. Nah, itu ada contoh yang pakai headed ya. We headed south towards the capital. Nah, berarti ini udah nggak dilakukan. Itu terjadinya di lampau. Seperti itu. Nah, tapi yang ini ya, teman-teman dia masuk ke verb where are you guys headed? Seperti itu. Itu kata benda sebenarnya ditambahkan dengan ed jadi kata sifat seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 6. Hi, Barbara. How are things? Have you gotten used to campus life yet? I guess I have, but you are the first person I've run into all day who knows my name. What can be inferred from the conversation? Number 6. Hi, Barbara. How are things? Have you gotten used to campus life yet? I guess I have, but you are the first person I've run into all day who knows my name. What can be inferred from the conversation? Nah, jadi kalau diartikan si cowok bilang, halo Barbara, apa kabar? Atau ada kabar apa nih gitu. Kamu sudahkah kamu terbiasa get used to itu artinya terbiasa ya, teman dia ungkapan. Jadi sudahkah kamu terbiasa dengan kehidupan kampus? Nah, kemudian Barbara menjawab, saya rasa saya sudah, maksudnya sudah terbiasa ya. Nah, tapi kamu adalah orang pertama yang saya temui sepanjang hari ini yang mengenal nama saya. Nah, berarti Barbara ini belum banyak kenalan ya, artinya dia baru di lingkungan kampus itu. Nah, pertanyaannya apa yang bisa ditarik kesimpulan dari percakapan tersebut? Nah, kita cek ya, teman-teman. Yang alfa si cowok itu dulunya tinggal di kampus. Nggak ada keterangan, nggak ada petunjuk juga ya, teman. Kalau inferin, maka teman-teman harus nyari petunjuk di percakapan tadi. Nah, tapi tidak ada keterangan kalau si cowok itu dulunya di kampus. Karena si cowok cuma tanya, kamu sudah terbiasa sama kehidupan kampus belum? Si Barbara bilang, kayaknya saya sudah mulai terbiasa sih, tapi kamu orang pertama yang kenal nama saya. Kan nggak ada keterangan ya kalau si cowok itu dulu hidup di kampus atau tidak. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cowok itu kesulitan mengingat nama-nama. Nah, bukan ya, teman-teman. Maksudnya si cowok ini yang tahu namanya Barbara itu bukan berarti si cowok nggak tahu nama-nama orang lain gitu ya. Maksudnya adalah kalau Barbara yang kenal Barbara itu baru sedikit seperti itu. Jadi bukan bukan yang cowok ya, tapi si ceweknya. Jadi Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cewek itu belum berada di kampus. Sorry, has been berarti sudah, maaf. Saya kira ada note-nya tadi. Sorry, teman-teman. Jadi si cewek ini sudah berada di kampus untuk beberapa tahun. Bukan ya, kalau sudah beberapa tahun harusnya banyak yang kenal. Ya kan? Tapi yang kenal cuma si cowok. Jadi yang Charlie bukan. Nah, kalau yang Delta, si cewek itu belum bertemu banyak orang. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Makanya banyak yang tidak kenal atau banyak yang belum kenal sama si cewek. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. How could I be so absent-minded? I left my wallet at home again. It just so happens I have $20 I don't need until tonight. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Hmm.
Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo ya. Dan mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali. Silahkan teman-teman. Number 7. How could I be so absent-minded? I left my wallet at home again. It just so happens I have $20 I don't need until tonight. What does the woman mean? Nah, jadi kalau diartikan si cowok itu bilang, kok bisa sih saya itu pelupa banget gitu ya. Saya meninggalkan dompet saya di rumah lagi atau dompet saya ketinggalan di rumah lagi. Nah, jadi kode nih teman-teman ya, si cowok ini mau pinjam duit gitu. Nah, si cewek bilang, kebetulan sekali saya punya $20 yang saya tidak butuhkan sampai malam nanti. Nah, baru berarti si cewek ini secara nggak langsung menawarkan diri untuk meminjami uang kepada si cowok gitu ya, $20 tadi. Nah, berarti jawabannya adalah, nah jawabannya yang bravo ya teman-teman. She is willing to lend the man some money. Jadi si cewek ini mau atau apa ya namanya, bersedia gitu ya, meminjami si cowok beberapa uang seperti itu. Ya, betul sekali jawabannya bravo teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Number 8. I can't believe you got a job in a candy factory. What a great way to spend the summer. To be honest, it's not all it's cracked up to be. I'm going to spend the next few months just sorting candies by color and size. What will the woman be doing at her job? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Kita cek teman-teman ya. Number 8. I can't believe you got a job in a candy factory. What a great way to spend the summer. To be honest, it's not all it's cracked up to be. I'm going to spend the next few months just sorting candies by color and size. What will the woman be doing at her job? Nah, jadi si cowok bilang, tak bisa aku percaya atau mengejutkan sekali gitu ya. Kamu diterima kerja di sebuah pabrik permen. Nah, betapa cara yang luar biasa atau cara yang hebat gitu ya untuk menghabiskan liburan musim panas. Nah, kemudian si cewek bilang, sejujurnya ini tuh tidak seperti kelihatannya. Nah, saya akan menghabiskan beberapa bulan berikutnya atau ke depan nanti hanya mengsortir, berarti memilih gitu ya, memilih permen secara maksudnya itu berdasarkan warna dan ukuran. Nah, apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan di pekerjaannya nanti. Nah, jadi dia milihin permen tadi, teman-teman, berdasarkan warna dan ukuran. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Betul sekali, separating different kinds of candies. Jadi memisahkan jenis-jenis permen yang berbeda seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 9. I've never applied for a driver's license before. Do you just go into an office and take a short test? If only it were that simple. What does the woman mean? Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Di sini ada ungkapan juga yang mungkin perlu teman-teman nanti untuk catat ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silahkan. Number 9. I've never applied for a driver's license before. Do you just go into an office and take a short test? If only it were that simple. What does the woman mean? Oke, nah itu tadi ya, teman-teman. Jangan kaget itu pakai were padahal subjeknya it ya, teman-teman. Ini adalah bentuk baku dari mungkin teman-teman masih ingat dulu di sekolah namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian ya, atau juga kadang ada namanya subjunctive juga, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah kata if only. Nah, mungkin kita artikan dari awal. Jadi si cowok itu bilang, saya belum pernah mengajukan atau mengurus gitu ya, SIM atau surat izin mengemudi sebelumnya. Apakah kamu hanya perlu masuk ke sebuah kantor dan mengikuti sebuah tes singkat? Nah, kemudian si cewek bilang, if only it were that simple. Seandainya saja atau ya, if only itu seandainya saja atau
Nah, kalau ada if only berarti kebalikannya ya, teman-teman. Jadi, seandainya saja itu segampang itu atau sesederhana itu, berarti secara nggak langsung si cewek itu bilang nggak segampang itu Ferguson, gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya apa yang si cewek maksud? Berarti untuk mengurus driver's license atau SIM ya, itu tidak semudah itu, tidak mudah seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah, nah, jawabannya yang delta ya. Getting a driver's license is complicated. Jadi mengurus atau mencari SIM itu rumit seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah betul sekali, Mister. Jadi jawabannya adalah yang delta, gitu ya. Diketikkan teman-teman. Di sini kata kunci teman-teman adalah if only. If only artinya seandainya saja. Itu berarti kebalikan dengan yang diucapkan setelahnya. Nah, kalau setelahnya dia bilang it were that simple, berarti maksudnya it is not that simple. Untuk faktanya, faktanya pasti di present ya. Kalau di pengandaiannya pasti di lampau seperti itu. Dan kalau pakai to be pasti pakainya were, teman-teman, itu sudah baku. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris sehari-hari pakai was nggak apa-apa, yang penting lampau. Gitu ya. Tapi untuk kalimat baku atau gramatikal atau formal itu harus pakainya were, apapun subjeknya seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 10. I like the color and style of this suit, but the pants should be shortened a bit. We can have it done here for you at no extra charge. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie, sepertinya semuanya teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu. Silahkan teman-teman. Number 10. I like the color and style of this suit, but the pants should be shortened a bit. We can have it done here for you at no extra charge. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok bilang, saya suka warna dan modelan dari setelan ini. Tapi celananya itu harus dipendekkan sedikit. Jadi celananya kepanjangan gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, atau kayak yang tadi penjualnya ya, atau resepsionisnya dia bilang, kita bisa melakukan itu atau menyelesaikan itu di sini untuk Anda, untuk, sorry, berarti at no extra charge itu berarti gratis, secara gratis gitu ya. Jadi nggak ada tambahan biaya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang si cewek sarankan untuk si cowok lakukan? Nah, berarti si cewek ini menyarankan untuk apa namanya ya, teman-teman, merubah ukuran dari celananya di situ dan gratis gitu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, charge the clothes. Nah, charge the clothes berarti mendenda. Jadi si cowok itu kena denda ya, membayar lebih untuk pakaian. Tidak ya, karena tidak ada biaya tambahan, teman-teman. Kalau yang Bravo membeli satu pasang celana lagi, bukan ya. Jadi bukan masalah membeli lagi, tapi ukurannya saja, dan itu bisa dipendekkan di toko tersebut. Kalau yang Charlie meminta celananya itu alter itu dirubah, maksudnya di apa ya, ya dirubah ukurannya tadi, teman-teman. Jadi ketemu ya, jawaban yang benar adalah yang Charlie. That's right. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba lagi. Number 11. I need this prescription filled as soon as possible. Do you want that in tablet or liquid? What does the woman ask? Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie lagi. Oke, Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau sorry, kita dengarkan dulu, maaf. Saya terbawa oleh structure yang kelas sebelumnya. Maaf, teman-teman ya. Oke, kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 11. I need this prescription filled as soon as possible. Do you want that in tablet or liquid? What does the woman ask? Nah, jadi si cowok itu bilang, saya memerlukan yang ada di resep ini dipenuhi segera, secepat mungkin gitu, sesegera mungkin gitu. Nah, kemudian resepsionisnya atau si cewek tadi bilang, apakah Anda ingin itu, maksudnya itu tuh yang ada di prescription atau di resepnya itu ya, teman-teman, itu dalam bentuk tablet atau cair. Nah, pertanyaannya apa yang si cewek tanyakan?
Jadi si cewek tanyakan tentang bentuk obatnya ya, mau obat yang bentuknya padat apa yang cair gitu teman-teman. Nah kita cek. Nah jawabannya adalah yang Charlie. Betul sekali. In what form the man wants the medicine. Jadi dalam bentuk apa si cowok itu ingin obat-obatannya itu. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 12. I see the space is marked reserved. Can you get a ticket for parking here? Just for a few minutes? Sure can. I did once and had to pay a huge fine. What does the woman imply? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Alpha. Oke, mari kita ada juga Bravo. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 12. I see the space is marked reserved. Can you get a ticket for parking here? Just for a few minutes? Sure can. I did once and had to pay a huge fine. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, aku melihat apa namanya tempat ini atau ruang ini atau apa ya teman-teman. Kalau di tempat parkir ada tempat kosong gitu ya. Jadi tempat kosong ini ditandai reserve. Berarti sudah dipesan, sudah ada yang mau nempati di situ. Terus dia melanjutkan, bisakah kamu mendapatkan tiket-tiket di sini bukan berarti tiket konser ya, teman-teman. Tiket itu maksudnya adalah tilangan. Jadi kalau kena tilang di sana itu pakai sistem tiket, pakai sistem kertas ditulis di ini gitu ya. Terus nanti motornya itu di atau mobilnya platnya atau pokoknya ada angka yang ditulis di oleh kepolisian seperti itu. Nah, jadi bisa kamu mendapatkan tilang atau denda gitu ya untuk melakukan parkir di sini hanya untuk beberapa menit aja. Nah, kemudian si cewek bilang, tentu saja bisa. Nah, saya dulu pernah sekali dan harus membayarkan denda yang sangat banyak atau yang besar. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti maksudnya si cewek itu jangan coba-coba parkir di situ karena saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya seperti itu ya. Atau si cewek ini memperingatkan si cowok kalau bisa kena tilang atau kena denda seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Secara nggak langsung si cewek itu bilang the man should look for another place to park. Jadi si cowok itu sebaiknya mencari tempat parkir yang lain atau tempat untuk parkir yang lain seperti itu. Karena bisa kena denda, teman-teman. Oke, jadi jawabannya benar yang delta ya. Lanjut lagi, sorry, mungkin di sini yang teman-teman bikin nih menjebak adalah kata tiket. Sekali lagi tiket kalau hubungannya dengan parkir atau lalu lintas itu adalah tilangan ya, teman-teman, atau surat tilang seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 13. I think it'll be hard for me to write that paper because I'm so tired. Why don't you do it later on in the day, after you've rested? What does the man suggest the woman do? Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Number 13. I think it'll be hard for me to write that paper because I'm so tired. Why don't you do it later on in the day, after you've rested? What does the man suggest the woman do? Oke, jadi si cewek itu bilang, dia mengeluh ya, dia menyampaikan keluh kesahnya, dia bilang, saya rasa akan sulit untuk saya untuk menulis tugas itu karena saya sangat lelah. Nah, kemudian si cowok memberi saran, kenapa nggak kamu melakukannya nanti saja di sore hari atau di siang hari setelah kamu beristirahat, setelah kamu selesai beristirahat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang si cowok sarankan si cewek untuk lakukan. Nah, berarti si cowok itu bilang nanti aja ngerjainnya, istirahat dulu aja sekarang. Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Get some rest now and write the paper later. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. Number 14. I thought we might try that new pizza place tonight. Wouldn't you prefer somewhere a little more elegant? What does the woman imply?
Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, ada juga Delta. Kita cek bersama. Silahkan teman-teman. Number 14. I thought we might try that new pizza place tonight. Wouldn't you prefer somewhere a little more elegant? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, loh saya ngiranya kita bakal mencoba tempat pizza baru itu malam ini. Nah, kemudian si cewek bilang, tidakkah kamu lebih memilih tempat lain yang sedikit lebih elegan? Nah, berarti si cewek ini bilang, ayo nyari tempat lain aja yang lebih elegan gitu, teman-teman. Nggak pengen di tempat pizza baru itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek berarti jawabannya bukan yang alfa ya, bukan masalah pizzanya, tapi tempatnya, teman-teman. Dia lebih memilih yang lebih elegan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat kayaknya yang Charlie. Nah, betul sekali jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta ini salahnya adalah di kata the man. Seperti itu. Harusnya si apa namanya? Si cewek gitu ya yang pengen nyari tempat lain atau restoran yang baru. Sorry, ini juga new ya, teman-teman. Nah, tapi si cowok ini nggak ada keinginan ya, dia cuma ngira saja. Ternyata perkiraannya salah seperti itu. Jadi nggak ada kepinginan dia kemana-kemana nggak ada. Nah, jadi si cewek ini nggak setuju sama si cowok tentang makan di mana seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. Number 15. I was thinking about going to the opening performance of the new play Friday night. You'd better do more than think about it if you're serious. There might not be any tickets left by then. What does the man suggest the woman do? Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bersama. Ada juga Alpha ya, teman-teman. Kita cek bareng saja. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 15. I was thinking about going to the opening performance of the new play Friday night. You'd better do more than think about it if you're serious. There might not be any tickets left by then. What does the man suggest the woman do? Nah, kalau di sini nih tiketnya beda ya, teman-teman, dengan tiket yang di lalu lintas tadi atau di tempat parkir tadi. Nah, jadi si cewek ini bilang, saya berencana akan pergi ke pertunjukan pembukaan di malam Jumat, malam pertunjukan di Jumat, malam pertunjukan baru Jumat nanti. Nah, kemudian si cowok bilang, kamu sebaiknya lebih dari sekedar gitu ya, lebih dari sekedar memikirkan mengenai itu jika kamu benar-benar serius. Nah, mungkin tidak akan ada tiket tersisa di hari tersebut. Jadi maksudnya si cowok ini, kalau kamu memang beneran mau ke sana, buruan beli tiket. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, soalnya berbunyi apa yang si cowok sarankan kepada si cewek. Dari si cowok ini bilang buruan beli tiket kalau gitu, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman ya. Jadi buy a ticket as soon as possible. Seperti itu. Betul sekali jawabannya Bravo ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 16. I wish you'd try harder to be on time. There's no need for you to talk to me like that. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo, semuanya teman-teman menjawab Bravo. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, silakan. Number 16. I wish you'd try harder to be on time. There's no need for you to talk to me like that. What can be inferred about the man? Nah, jadi si cewek ini dia bilang, I wish you try harder to be on time. Saya harap kamu gimana? Kamu bakalan berusaha lebih keras untuk bisa tepat waktu, untuk datang tepat waktu. Berarti si cowok ini telat ya. Nah, tapi si cowok ini nggak terima dikasih tahu, teman-teman. Dia bilang, there's no need for you to talk to me like that. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu ke aku.
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya apa yang bisa ditarik kesimpulan mengenai si cowok? Jadi si cowok nggak terima ya dikasih tahu. Kita cek yang alfa dia tidak memahami apa yang si cewek katakan. Bukan tidak memahami ya, tapi tidak terima teman-teman. Kalau yang Bravo, he is offended. Jadi dia tersinggung. Nah, ketemu jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Jadi dia tersinggung oleh apa yang si cewek katakan, telah katakan. Seperti itu. Padahal si cewek cuma ngasih tahu lain kali kalau bisa tepat waktu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan. Number 17. I'm looking for a nice, quiet place to spend 2 weeks. Can you help me? We have several brochures here that you can take home to look at. What does the woman mean? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Saya lihat ada jawaban Delta. Delta sepertinya teman-teman semuanya menjawab Delta. Mari kita cek bersama ya. Number 17. I'm looking for a nice, quiet place to spend 2 weeks. Can you help me? We have several brochures here that you can take home to look at. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu dia bilang, saya sedang mencari tempat tenang yang enak, yang nyaman gitu ya, untuk menghabiskan 2 minggu. Nah, bisakah Anda membantu saya? Nah, kemudian si resepsionisnya, si cewek tadi bilang, "Eh, kita punya beberapa brosur di sini yang Anda bisa bawa pulang untuk dilihat." Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek ini bisa membantu si cowok mengenai informasi tempat yang enak untuk menghabiskan 2 minggunya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah hati-hati yang alfa itu yang bikin Sarah souvenirnya ya, atau cedera mata. Jadi bukan ngomongin souvenir, di sini ngomongin tentang brosur. Kalau yang Bravo, si cewek itu akan membuat pemesanan untuk si cowok, bukan ya, bukan pemesanan, tapi si cewek ini memberikan opsi atau menunya untuk di hotel tersebut atau di tempat tinggal tersebut. Kalau si Charlie, si cowok itu harus bersantai di rumah. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek itu bisa memberi si cowok beberapa informasi lewat brosur tadi. Nah, ketemu berarti jawabannya yang Delta ya, teman-teman. Jadi maksudnya memberi si cowok informasi itu lewat brosur yang bisa dibawa pulang oleh si cowok tadi. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. Number 18. I'm really sorry I had to cancel our plans again. I hope you're not too upset. At first, I was angry, but actually, you did me a favor. I took care of a lot of work that had been backing up. What does the man imply? Oke, waktunya habis, teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa. Alfa sepertinya semua menjawab Alfa. Oke, kita cek bareng. Silakan, teman-teman. Number 18. I'm really sorry I had to cancel our plans again. I hope you're not too upset. At first, I was angry, but actually, you did me a favor. I took care of a lot of work that had been backing up. What does the man imply? Nah, jadi kalau diartikan si cewek bilang, maafkan saya harus membatalkan rencana kita lagi. Nah, saya harap kamu tidak marah, kamu tidak tersinggung gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, awalnya saya marah, tapi sebenarnya kamu membantuku sesuatu, kamu melakukan sesuatu buat saya, atau gimana ya teman-teman? Kamu membantu saya tentang sesuatu hal gitu ya. Nah, si cowok menjelaskan, saya menyelesaikan banyak sekali pekerjaan yang telah menumpuk seperti itu. Nah, apa yang si cowok maksud secara tidak langsung, berarti si cowok ini secara langsung bilang nggak marah. Jadi dia bilang I was angry itu sebelumnya memang marah, tapi ternyata dia nggak marah, gitu ya. Dia malah justru mendapat keuntungan karena nggak jadi main tadi. Dia akhirnya menyelesaikan banyak tugasnya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha ya. He doesn't mind that the plans were changed. Jadi si cowok itu nggak keberatan kalau rencana-rencana itu sudah diubah sebelumnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu. Number 19.
I'm sorry, Paul, but I can't go with you to the basketball game. I really have to study for a math test. You know all that stuff. You'll pass with flying colors. What does the man imply the woman should do? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta dan juga Charlie. Oke, kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 19. I'm sorry, Paul, but I can't go with you to the basketball game. I really have to study for a math test. You know all that stuff. You'll pass with flying colors. What does the man imply the woman should do? Nah, di sini ada idiom ya, teman-teman. Jadi si cewek itu bilang, maaf ya Paul, tapi aku nggak bisa ikut denganmu ke pertandingan baseball. Nah, saya benar-benar harus belajar untuk ujian matematika. Nah, kemudian si Paul menjawab, kamu tahu semua hal itu. Artinya menurut si cowok ini si cewek udah bagus banget matematikanya ya. Nah, ini yang saya maksud dengan idiom, teman-teman. You'll pass with flying colors. Itu kamu akan lolos atau kamu akan berhasil dengan flying colors, dengan nilai yang tinggi, dengan jadi flying colors ini bukan berarti warna-warni yang berterbangan ya. Jadi maksudnya itu eh, intinya berhasil lah dengan nilai yang bagus seperti itu. Nah, apa yang si cowok secara nggak langsung maksud, si cewek harus lakukan. Maksudnya si cowok ini, ayolah pergi aja, nggak usah belajar. Maksudnya seperti itu, gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah, nah jawaban yang tepat adalah yang delta ya teman-teman. Go to the basketball game. Jadi ikut ke atau pergi ke pertandingan baseballnya seperti itu. Selalu salah jika idiom. That's alright, bisa. Memang idiom ini memang apa ya teman-teman. Kadang kacau banget, kadang-kadang kedengarannya nggak nyambung gitu. Makanya idiom ini adalah murni vocab gitu ya. Kalau teman-teman dapat vocab baru mohon dicatat. Oke, teman-teman. Dan ini juga kadang di listening itu yang apa ya, yang sebenarnya ada cara ya teman-teman dengan mengenali tone atau nadanya. Nadanya si cowok atau si B itu ngomongnya pakai pakai apa. Kalau si cowok itu ngomongnya dengan antusias, contohnya tadi ya teman-teman itu kan antusias sekali berarti dia kayak membujuk atau apa maksa gitu ya kalau si cewek supaya tetap ikut seperti itu. Tapi kalau misalnya intonasinya sedih berarti si cowok menerima apa namanya ketidakbisa ikutannya. Seperti artinya emang si cowok nggak maksa seperti itu. Nah kadang seperti itu yang dipakai gitu ya. Atau bisa dipakai apa namanya teman-teman menggunakan argumen yang sebelumnya ya, yang tidak di idiomnya, itu yang mendukungnya. Jadi you know all that stuff, kamu sudah tahu semua hal tentang matematika, jadi nggak perlu belajar lagi, maksudnya seperti itu. Lanjut lagi ya teman-teman ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 20. I'm taking 6 courses this semester. Maybe you should cut down next term. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 20. I'm taking 6 courses this semester. Maybe you should cut down next term. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok itu bilang, saya lagi ngambil 6 mata kuliah semester ini. Nah, si cewek bilang, maybe you should cut down next term. Mungkin kamu harus mengurangi, cut down itu berarti menguranginya semester depan. Berarti jangan banyak-banyak gitu ya maksudnya teman-teman. Nah, apa yang si cewek sarankan kepada si cowok untuk lakukan? Nah, berarti jawabannya yang paling tepat bukan masalah sulit tidaknya ya kelasnya teman, tapi banyak tidaknya. Nah, jawabannya adalah yang cari. Nah, ini juga saya ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman kembali. Dulu di hari ke-6 saya melakukan kesalahan dan tapi sebenarnya sudah diingatkan ya oleh Mr. Hoven. Kalau nggak salah, saya ingat saya. Perbedaannya view sama view, teman-teman. Jadi view itu artinya sedikit. Kebalikannya ya. Makanya saya berikan rekamannya teman-teman di periode sebelumnya. Karena memang waktu itu saya memang agak KO, jadi pikiran agak bingung juga. Jadi kayak kebalik-kebalik di otak gitu ya, teman-teman.
Jadi few itu artinya sedikit, kalau fewer berarti lebih sedikit. Kalau a few itu baru yang positif maknanya, teman-teman. Jadi take fewer courses in the future itu maksudnya mengambil mata kuliah yang lebih sedikit di kemudian hari atau di semester depan tadi, gitu ya, teman-teman. Oke, thank you, Mister. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu ya, teman-teman. Number 21. I've asked Jane if we could get a ride with her to the craft fair. So you can go after all. What had the woman assumed about the man? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Sebentar, permit to leave early. Oke, Miss Martha, you may go. Charlie seperti yang semua teman-teman menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya. Silakan teman-teman. Number 21. I've asked Jane if we could get a ride with her to the craft fair. So you can go after all. What had the woman assumed about the man? Nah, jadi si cewek itu bilang, si cowok itu nah ini juga ada ungkapan yang memang kebalik-balik ya teman-teman. Jadi si cowok ini bilang, I've asked Jane, saya sudah menanyai Jane, apakah kita bisa mendapatkan tumpangan bersamanya ke pameran kerajinan. Nah, kemudian si cewek menjawab, so you can go after all. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan craft fair ya, teman-teman. Jadi hubungannya dengan si cowok ini bisa pergi atau tidak. Nah, kalau si cewek bilang, so you can go after all, jadi kamu tuh ternyata bisa pergi. Ternyata, after all itu adalah ternyata gitu ya, sama kayak turn out. Bedanya kelas katanya saja. After all itu keterangan, teman-teman ya. Jadi ternyata kamu bisa ikut gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang si cewek telah atau sebelumnya asumsikan atau kira tentang si cowok. Maksudnya asumsikan sebelumnya kan pakai head verb 3 ya, berarti lebih lampau daripada lampau. Nah, berarti sebelumnya ini, sebelum percakapan ini, si cewek ini menganggap atau mengira kalau si cowok itu tidak bisa ikut. Tidak bisa pergi ke craft fair. Seperti itu. Makanya si cewek, waktu si cowok ngomong gini ya, si cewek bilangnya, loh ternyata kamu bisa ikut, ternyata kamu bisa pergi. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, gitu ya. He couldn't attend the fair. Nah, ini kuncinya adalah di pertanyaannya, teman-teman ya. Bukan di, betul sekali, Miss. Jadi jawabannya yang bravo. Bukan di yang diucapkan ya. Tapi itu juga petunjuk. Jadi teman-teman juga harus fokus dengan pertanyaannya. Jadi ini juga sering keluar ya di soal listening, teman-teman. Kalau ada head assume itu artinya yang sebelumnya diperkirakan atau di sebelumnya itu dianggap. Berarti sebelum percakapan ini. Nah, artinya untuk jawaban yang benar adalah yang berlawanan dengan yang diucapkan oleh si B atau yang ditanyakan di pertanyaan. Jadi, apa yang sebelumnya si cewek perkirakan tentang si cowok. Nah, kalau si ceweknya bilang, oh alah ternyata kamu tuh bisa pergi. Berarti sebelumnya si cewek itu mengira si cowok nggak bisa pergi, maksudnya nggak bisa ikut. Itu ya. Jadi jawabannya benar adalah yang bravo, teman-teman. Dan ini head assume ini sering sekali keluar di soal listening TOEFL ITP. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 22. Joyce, did you borrow my ruler? No, Bill did. What happened to the ruler? Number 22. Joyce, did you borrow my ruler? No, Bill did. What happened to the ruler? Number Oh, 23. by the way,
Number 23. Oh, by the way, your brother called again while you were out. This is ridiculous. We've been missing each other for days. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Dan sepertinya teman-teman belum ada yang menemukan jawaban, but it's okay. Ada jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Silakan teman-teman. Number 23. Oh, by the way, your brother called again while you were out. This is ridiculous. We've been missing each other for days. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, oh ngomong-ngomong, saudaramu tadi menelpon lagi ketika kamu lagi nggak di sini, lagi keluar gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, this is ridiculous. Ini apa ya? Ini canggung banget, ini aneh banget gitu ya. Nah, kita tuh sudah Nah, missing ini hati-hati ya, teman-teman. Missing ini maksudnya adalah nggak bisa ketemu. Maksudnya nggak bisa berhubungan, nggak bisa terhubung gitu ya maksud saya. Jadi ketika adiknya itu menghubungi si cewek nggak bisa ngangkat. Ketika si cowok itu menghubungi adiknya juga nggak ngangkat gitu. Jadi kayak nggak ketemu, saling nelpon tapi nggak ketemu waktunya gitu ya. Nah itu selama berhari-hari. Nah pertanyaannya apa yang si cewek maksud? Jadi missing di situ sebenarnya juga bisa diartikan ini ya merindukan. Tapi sekali lagi teman-teman ada beberapa kata kerja itu yang tidak bisa disengaja, yang tidak bisa diinginkan. Contohnya like, menyukai ya. Kecuali iklannya ayam itu ya teman-teman. I'm loving it. Itu tapi sesuatu yang dipaksakan. Jadi sesuatu yang kayak menjadi. Jadi awalnya nggak suka atau nggak tahu, tiba-tiba habis makan itu jadi suka. Maksudnya seperti itu. Jadi be verb ing itu juga bisa diartikan akan seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi untuk miss kata kerja yang namanya itu stative verb kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kata kerja yang berhubungan dengan state of mind. Jadi berhubungan dengan mental yang nggak bisa kita sengaja. Contohnya ingin. I'm wanting itu nggak bisa karena ingin itu nggak bisa kita paksakan, nggak bisa kita sengaja teman-teman. Gitu saya lagi ingin saya lagi nggak ingin itu nggak bisa. Ingin dan ingin itu otomatis gitu ya kita kita nggak bisa sengaja jadi nggak bisa diinginkan sama kayak miss jadi kalau teman-teman menemukan ada missing itu maksudnya melewatkan jadi melewatkan satu sama lain itu artinya nggak bisa nyambung seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya yang alfa itu pakainya miss itu artinya merindukan. Jadi si cewek dan saudaranya itu merindukan satu sama lain dengan sangat atau sangat merindu. Bukan ya, teman-teman, ini beda arti. Sekali lagi, terkadang yang teman-teman dengar diucapkan sama si B di pilihan ganda itu jadi pengecoh. Contohnya yang alfa ini. Ya, ada miss tapi ini beda arti ya, teman-teman, beda konteks. Yang atas itu diinginkan, yang bawah tidak. Ini merindukan, kalau yang atas bukan merindukan. Kalau yang Bravo, si cewek itu tidak percaya, tidak bisa percaya seberapa sering, betapa sering maksudnya gitu ya, eh, saudaranya itu menelpon. Bukan tidak bisa percaya ya teman-teman. Jadi si cewek itu nggak apa ya intinya kaget atau heran gitu. Mereka itu nggak bisa nyambung gitu, nggak bisa ketemu. Misalkan si cewek lagi ngubungin, si cowok nggak ngangkat atau adiknya nggak ngangkat. Ketika adiknya ngubungin, si cewek yang nggak bisa ngangkat seperti itu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Jadi si cewek dan juga saudaranya itu tidak mampu atau tidak bisa menghubungi satu sama lain. Seperti itu. Intinya nggak ketemu gitu. Lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi ya. Number 24. The cafeteria is serving cheese sandwiches for lunch today. I'm glad we made plans to go somewhere else. What does the man imply? Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu. Silakan teman-teman. Number 24. The cafeteria is serving cheese sandwiches for lunch today. I'm glad we made plans to go somewhere else. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu memberitahu ya. Jadi kafetarianya itu menyajikan sandwich keju untuk makan siang hari ini.
Nah, kemudian si cowok bilang, saya senang atau saya lega atau untungnya gitu ya. Untungnya kita tadi membuat rencana atau berencana untuk pergi ke tempat lain, maksudnya bukan ke kafetaria. Nah, berarti secara nggak langsung si cowok ini nggak suka dengan cheese sandwich, menu yang disajikan oleh kafetaria hari ini karena dia bilang untungnya kita membuat rencana untuk pergi ke tempat lain. Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah, nah jawabannya yang Charlie. Betul sekali teman-teman. The cafeteria menu doesn't appeal to him. Jadi menu dari kafetarianya itu tidak menggugah seleranya atau tidak menarik bagi dia seperti itu. Appeal kata kerja ya teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi teman-teman. Number 25. The graduation luncheon has been set for the last Thursday of the semester. Oh, really? I'll have to change it on my calendar. What had the man assumed about the graduation luncheon? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Delta sepertinya semuanya menjawab Delta. Kita cek bersama ya. Number 25. The graduation luncheon has been set for the last Thursday of the semester. Oh, really? I'll have to change it on my calendar. What had the man assumed about the graduation luncheon? Nah, jadi itu tadi si cewek itu bilang, si cewek ini memberi kabar ya, teman-teman. Si cewek bilang, pesta makan siang kelulusan itu telah dipastikan atau diset, diatur gitu ya, eh, untuk hari Kamis terakhir di semester nanti. Jadi di Kamis yang paling akhir gitu ya, sebelum kelulusan. Nah, kemudian si cowok bilang, "Oh, benarkah? Nah, kalau saya akan harus merubahnya di kalender saya." Nah, berarti si cowok ini nggak tahu kalau misalnya graduation luncheon-nya itu sudah diatur atau sudah dipastikan di hari Kamis terakhir, semester terakhir gitu ya, teman-teman. Makanya dia mau merubahnya di kalendernya. Jadi dia nggak tahu info tersebut. Nah, apa yang si cowok telah asumsikan. Nah, ini lagi-lagi ya, teman-teman. Ada telah asumsikan berarti yang sebelumnya dia ketahui, apa yang si cowok telah asumsikan mengenai pesta makan siang kelulusannya. Nah, berarti si cowok itu mengiranya tanggalnya bukan hari Kamis terakhir di semester ini ya, teman-teman, atau tanggalnya beda, harinya beda seperti itu dengan yang dia catat di kalender, makanya mau dirubah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang delta ya. Bahwa graduation luncheon ya atau pesta makan siang kelulusannya itu diagendakan di hari yang berbeda atau hari lain yang menurut si cowok itu beda dengan yang dikabarkan sama si cewek. Nah, tapi karena si cewek sudah ngasih tahu, dia mau rubah. Oke, jawabannya delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 26. The weather's been so hot and humid this week. Hasn't it, though? What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan di sini ada namanya question tag. Nanti saya jelaskan teman-teman. Dan saya lihat teman-teman, sorry, luncheon apa artinya dengan lunch? Kalau lunch itu makan biasa ya teman-teman. Kalau luncheon itu dia adalah, ini setahu saya, luncheon itu dia kayak upacara gitu. Jadi kayak misalkan malam peresmian, sorry kok hari peresmian gitu gitu ya. Kalau misalkan ada acara makan-makan siangnya, nah itu namanya luncheon. Mungkin kalau kita yang di Indonesia itu sering kali ya, mungkin teman-teman di SMA atau misalkan kelulusan kuliah ya, S1 misalnya itu kan biasanya kalau udah mau mendekati kelulusan, tinggal nunggu lulus itu biasanya, tapi kita ngadain sendiri ya, bukan kampus ya. Ayo kita janjian kemana nongkrong gitu sambil makan-makan gitu ya atau mau main kemana seperti itu. Nah, kalau yang makan siangnya itu dinamakan luncheon. Kalau di sana itu kayaknya memang sudah jadi tradisi atau budaya gitu ya teman-teman yang diadakan oleh sekolah atau kampus seperti itu. Dinerian bisa sir. Nah, ini maksudnya dari dinner ya teman-teman. I've never heard of it. Mungkin ada teman-teman ya. Itu namanya coinage. Kalau misalkan nggak ada namanya coinage teman-teman. Jadi kita bisa menciptakan kata eh apa namanya yang orang lain itu nyambung gitu ya, intinya orang lain bisa bisa ngerti maksudnya apa, itu kita bisa namanya coinage yang saya tahu gitu ya. Misalkan di kamus Dinerion ternyata nggak ada ya teman-teman, itu bisa kita pakai, kita menciptakan kata seperti itu.
Tapi kalau ada ya berarti memang sudah diciptakan orang lain. Kayak gitu, teman-teman. Itu namanya apa namanya? Coinage. Tapi sekali lagi itu saya belum pernah dengar ya, teman-teman di Nereon. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 26. The weather's been so hot and humid this week. Hasn't it, though? What does the man mean? Nah, jadi kalau diartikan si cewek itu memberitahu, jadi dia bilang cuacanya itu sangatlah panas dan juga lembab sepanjang minggu ini. Nah, kemudian si cowok bilang, hasn't it though? Nah, ini yang dimaksud dengan question tag, teman-teman. Jadi question tag itu gimana ya ngomongnya? Caranya kita bilang kan, ya. Jadi kayak si cowok itu bilang, ya kan, seperti itu, gitu ya. Bukankah begitu? Maksudnya bukankah begitu itu berarti ya kan, tuh kan, seperti itu. Jadi si cowok ini sebenarnya sudah tahu atau sudah bisa dibilang setuju lah, sepemikiran gitu. Jadi si cowok itu sudah tahu, tapi si cewek malah ngeceplosin itu atau mengatakan itu gitu. Nah, jadi si cowok bilang hasn't it though? Tuh kan gitu atau ya kan? Betul kan? Seperti itu. Jadi si cowok ini sepakat atau setuju dengan yang diucapkan sama si cewek. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha gitu ya, teman-teman. Untungnya teman-teman ternyata sudah tahu tentang question tag ini. Ya, jadi bukankah begitu? Seperti itu. Jadi memang begitu kan? Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa ya, bahwa si cowok itu sepakat atau setuju sama yang diucapkan sama si cewek. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 27. Those kitchen cabinets look great. Did you put them in yourself? I took the easy way out and got a carpenter to do it. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silakan teman-teman. Number 27. Those kitchen cabinets look great. Did you put them in yourself? I took the easy way out and got a carpenter to do it. What does the man mean? Nah, itu tadi. Jadi si si cewek itu dia terkesan. Dia bilang, those kitchen cabinets look great. Jadi kabin-kabin atau apa ya teman-teman? Kayak lemari itu ya. Jadi lemari-lemari dapur itu terlihat hebat, terlihat luar biasa. Apakah kamu yang memasangnya sendiri, gitu ya? Kemudian si si cowok menjawab, aku mengambil langkah yang gampang dan meminta seorang carpenter atau ahli kayu gitu ya, tukang kayu untuk melakukannya. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok ini bukan melakukannya sendiri. Secara nggak langsung si cowok ini bilang bukan saya yang melakukannya. Jadi saya meminta orang lain untuk melakukan itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Someone else installed the cabinets. Lebih tepatnya a carpenter tadi. Jadi ada ahli kayu atau tukang kayu yang memasang kabinet-kabinet tersebut. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 28. What I wouldn't give for a hot cup of coffee right now. Would you settle for some lukewarm cocoa left over from lunch? I have enough for two. What does the man offer to do? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu ya. Silahkan teman-teman. Number 28. What I wouldn't give for a hot cup of coffee right now. Would you settle for some lukewarm cocoa left over from lunch? I have enough for two. What does the man offer to do? Oke, nah jadi di sini ada ungkapan yang jarang dipakai tapi unik ya teman-teman. Jadi vocab, jadi si cewek ini bilang what I wouldn't give for. Jadi apa sih yang enggak gitu ya? Atau si cewek ini bilang apapun saya akan berikan demi secangkir kopi hangat atau secangkir kopi panas sekarang juga. Nah, jadi intinya si cewek ini sangat ingin kopi panas sekarang juga, teman-teman. Nah, tapi si cowok menjawab, maukah kamu settle for itu berarti gimana ya?
apakah kamu mau gitu ya teman-teman, coklat setengah panas sisa dari makan siang tadi. Nah, saya punya cukup untuk kita berdua. Nah, apa yang si cowok tawarkan kepada si cewek? Berarti si cowok ini menawarkan coklat ya, bukan coffee, teman-teman, bukan kopi ya, tapi coklat. Dan itu pun sudah agak agak dingin seperti itu. Nah, kita cek yang alfa membuat sepot-pot itu berarti apa bahasa se apa bahasa Indonesia teman-teman? Teko. Jadi seteko kopi atau apa teman-teman ya? Ya, betul teko Mister. Jadi pokoknya tempat teko itu ya teman-teman yang buat teh yang gede itu jadi seteko kopi untuk si cewek bukan ya karena kayaknya mereka ini lagi di luar mereka berdua ini lagi di luar teman-teman karena jadi nggak bisa bikin kopi makanya si cowok ini kayaknya bawa tumbler gitu isinya itu coklat anget gitu ya teman-teman nah itu ditawarin ke si cewek jadi bukan yang alfa kalau yang bravo mentraktir si cewek makan siang nggak nyambung ya teman-teman jadi Bravo bukan kalau yang harusnya mungkin yang Bravo ya kalau di luar ya karena nyari nyari warung harusnya ada di sana. Tapi beda di Indonesia ya. Di Indonesia itu terkenal warung di mana-mana memang teman-teman. Kalau yang Charlie berbagi minumannya bersama si cewek. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi si cowok itu menawarkan untuk berbagi coklat angetnya yang udah mau adem itu seperti itu dengan si cewek. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 29. What's going on at the theater? There's not usually a crowd like that on weeknights, especially for a foreign film. There's a special promotion going on. 2 people get in for the price of 1. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan sorry, kepencet. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Kita dengarkan kembali dulu. Silakan teman-teman. Number 29. What's going on at the theater? There's not usually a crowd like that on weeknights, especially for a foreign film. There's a special promotion going on. 2 people get in for the price of 1. What does the man mean? Nah, jadi si cewek ini heran teman-teman. Dia bilang, ada apa sih di teater? Ada apa sih di bioskop? Tidak biasanya ada kerumunan atau ada banyak sekali orang seperti ini di malam hari-hari biasa. Gitu ya. Nah, khususnya untuk film asing. Nah, kemudian si cowok menjawab, ada promosi spesial atau promosi khusus yang lagi berlangsung. Nah, 2 orang itu masuk untuk harga satu saja, 1 orang. Jadi beli 1 tiket dapat 2, seperti itu teman-teman. Nah, apa yang si cowok maksud? Berarti jawaban yang paling tepat hati-hati ya teman-teman, bukan yang alfa. Yang alfa itu harga tiket umumnya atau biasanya itu lebih murah di hari malam eh, minggu biasa, bukan malam minggu ya, tapi malam hari biasa. Nah, bukan karena si cewek itu kaget, teman-teman, karena di malam hari biasa tapi kok rame banget. Seperti apalagi filmnya itu film asing, bukan film mereka, film Amerika gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau film asing berarti misalkan film Cina, film Korea dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi bukan yang alfa. Kalau yang Bravo, film asing itu sangatlah populer. Nah, justru kebalikannya. Nah, si cewek itu heran, kenapa kok rame banget tumben di hari malam hari biasa. Padahal khususnya ini kan film asing, tapi kok bisa ramai, apalagi di malam minggu biasa. Berarti justru kebalikannya, bukan malah film asing itu very populer, malah justru kebalikannya ya, teman-teman. Justru malah film mereka yang asli yang populer. Kalau yang Charlie, tiket film itu telah mengalami diskon atau didiskon. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Harganya dipotong. Oke, lanjut terakhir ke nomor 30. Silakan teman-teman coba lagi. Number 30. Your new table is gorgeous. It must have been expensive. A little, I guess. What does the man say about the table?
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silakan teman-teman. Number 30. Your new table is gorgeous. It must have been expensive. A little, I guess. What does the man say about the table? Nah, jadi si cewek itu memberikan compliment ya, atau pujian gitu. Dia bilang, meja barumu itu sangat mewah, sangat luar biasa gitu ya. Itu pasti sangat mahal. Nah, kemudian si cowok bilang sedikit saya rasa atau sedikit kayaknya. Nah, si cowok ini bilang kayaknya, teman-teman. Nah, berarti dia nggak tahu harganya itu mahal atau murah gitu ya. Jadi dia juga nerka-nerka sama kayak si cewek gitu. Jadi dia nggak, berarti yang beli bukan dia. Seperti itu. Nah, apa yang si cowok katakan mengenai meja tersebut? Kita cek yang alfa. Itu merupakan meja yang kecil. Nah, bukan ukurannya ya, teman-teman, tapi harganya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, meja itu mahal. Bukan ya, teman-teman. Karena dia bilang I guess, saya rasa, atau mungkin. Gitu ya. Jadi si cowok ini nggak tahu harganya itu berapa. Jadi hati-hati, bukan yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cowok itu tidak mengira sebelumnya ya, kalau meja itu tuh sangat besar. Sekali lagi bukan ngomongin tentang ukuran ya teman-teman, tapi ngomongin tentang harga mereka ini. Jadi Charlie bukan, kalau yang Delta dia tidak tahu berapa meja itu bernilai atau harganya seperti itu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta gitu ya teman-teman, karena ada kata I guess tadi, sedikit saya rasa atau kayaknya gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak tahu harganya berapa. Dan itu tadi untuk listening. Jadi listening sekali lagi ya teman-teman, jangan banyak-banyak teori. Justru itu yang kadang mempersulit teman-teman untuk memahami listeningnya. Jadi pahami aja. Jadi si A ngomong apa, si B ngomong apa, pertanyaannya apa, cari jawabannya. Dan itu perlu dilatih gitu ya, karena hubungannya dengan vocab seperti itu. Dan dan nanti malam kita akan membahas listening yang saya taruh di pretest ya, teman-teman. Kan teman-teman beberapa ada yang sudah menjawab pretestnya. Jadi nanti kita akan bahas di sesi malam, dan teman-teman nanti kalau sesi malam bisa hadir ya, teman-teman, supaya tidak ketinggalan, ataupun nanti bisa sih lewat rekaman seperti itu. Kirain sampai nomor 40, Sir. Oke, next time ya. Next time kita akan membahas part B dan part C jadi satu, teman-teman. Oke, jadi listening itu ada di hari ke-12 sama 13, kita bisa jadikan satu, gitu ya. Hari ini kita fokus dulu dengan part A. Oke, jadi kalau teman-teman pengen tambahan lagi, nanti malam ada 30 nomor lagi. Datang ya, teman-teman. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Sekali lagi ya, semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.